Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Bismania. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai keterlambatan beberapa PO bus asal Sumatera Barat yang menuju Jakarta dan sebaliknya. Jadi dalam jangka waktu beberapa hari ini ya, mulai dari tanggal 20 April hingga sekarang itu mulai terjadi keterlambatan kedatangan bus yang berangkat maupun yang datang ke Sumatera Barat. Ada beberapa penyebab kenapa keterlambatan itu terjadi. Pertama adalah terjadinya kemacetan di daerah Palembang sampai Betung. Karena kemarin itu ada truk Fuso yang mengalami kecelakaan. Nah, jadi hal inilah yang menghambat arus lalu lintas dari Betung hingga ke Palembang. Hal ini menyebabkan bus-bus yang melewati jalan lintas timur dimulai dari Muara Bungo, Tebo, kemudian masuk Jambi, Palembang, maka akan mengalami keterlambatan. Nah, di sini kita lihat ya, dari daerah Babat namanya, walau sebelum Babat pun sudah mulai oren ya. Kalau oren ini uh, kendaraan bisa jalan tapi dengan kecepatan yang pelan. Nah, sedangkan mulai dari Babat itu sudah mulai berubah ke warna merah, bahkan lebih gelap mendekati hitam. Kalau sudah berwarna merah ini artinya bisa berarti kendaraan itu sering berhenti, walaupun jalannya pelan tapi lebih sering berhenti. Kalau hijau berarti lancar. Jadi dari Babat sampai ke bahkan sampai ke ini ya, masuk Palembang, depan kota Palembang. Pasnya di SPBU kilometer 16 Palembang itu baru mulai hijau kembali. Artinya kalau kita lihat jarak dari SPBU kilometer 16 ini sampai ke Babat ya, nanti kita coba lihat Babat berapa jaraknya. 2 jam 34 menit. Jaraknya sekitar 74 kilo. Kalau dengan jarak seperti ini berarti eh, ini kalau apa ya, kalau normal makan waktu sekitar 2 jam 39 menit. Tapi kalau terjadi kemacetan kemungkinan bakal lebih ya, dari 2 jaman. Jaraknya 74 kilo, artinya kemacetannya mencapai jarak dengan rentang jarak ini 74 kilo. Nah, kita lihat inilah penyebab salah satu kemacetan terjadi kecelakaan ya. Ini sudah diupdate adanya kecelakaan di sini. Ini gambar mobil yang mengalami kecelakaan. Kita lihat daerah mana mengalami kecelakaan. Nah, di samping itu juga terjadi ini ya, di persimpangan jalan ini juga terjadi kemacetan ini. Nah, kalau sudah berwarna seperti ini artinya tidak bergerak lagi ya kendaraan. Sudah parah sekali macetnya, kemungkinan dilakukan sistem buka tutup oleh petugas kepolisian untuk mengurangi kemacetan. Ini berarti jaraknya 74 kilo versi Google Map. Kalau normalnya sekitar 2 jam ya. Tapi kalau karena ini terjadi kemacetan maka bisa lebih dari 2 jam. Nah, solusinya gimana kalau kawan-kawan yang mau mudik? Maka salah satu solusi yang dilakukan adalah mencari jalan alternatif. Nah, jalan alternatifnya kalau yang dari Jakarta menuju Sumatera Barat, maka setelah turun di pelabuhan Bakauheni, di pelabuhan Bakauheni maka langsung tol. Kemudian ada dua pilihan ya, ada bisa keluar di tol Kayu Agung atau lanjut lagi menuju Palembang, keluarnya di Indralaya. Jadi ada dua pilihan, bisa dipilih mau keluar di Kayu Agung ataupun di Indralaya. Nah, setelah itu langsung masuk ke daerah Payakabung.
daerah ini ya, lintas tengah ya, berarti timur tengah jalan yang diambil dari arah Jakarta, turun kapal Bakauheni, masuk tol, bisa turun atau keluar di tol Kayu Agung nanti atau di Indralaya, kemudian ambil ke Jalan Payakabung atau via lintas tengah nanti menuju Prabu Mulih. Sampai di kota Prabu Mulih, nanti ambil ke kanan kalau yang dari arah kota Prabu Mulih, jangan ke kiri ya. Kalau ke kiri makin jauh jaraknya nanti. Ambil ke kanan melewati daerah Tebatogung, Ujamas dan tembus di Muara Enim. Nah, kalau di sini sudah masuk kawasan lintas tengah. Dari Muara Enim, ini kita lihat lalu lintas sedikit mengalami kemacetan tapi terlihat lancar ya. Hanya sedikit saja kemacetannya, ini masih oranye dan lebih kebanyakan hijau, artinya kemacetannya tidak terlalu parah. Kemudian masuk Lahat, dari Lahat terus lagi di daerah ini ya, Bungomas ada sedikit kemacetan tapi tidak terlalu parah. Setelah Lahat nanti masuk ke daerah Tebing Tinggi, kemudian ke Lubuk Linggau. Lubuk Linggau ambil kanan ya, jangan ambil kiri. Kalau ambil kiri nanti bisa menuju Bengkulu. Kalau yang mau ke Bengkulu maka di persimpangan Lubuk Linggau bisa diambil ke arah kiri. Tapi kalau yang menuju Sumatera Barat ambil kanan, lanjut lagi dan nantinya kitanya tembus di daerah Muara Bungo. Nah, di sini nih. Daerah Muara Bungo. Nah, di sini, dekat sini. Nanti kalau sudah sampai di sini lurus dan sampai di Sumatera Barat. Nah, untuk rentang waktunya berapa lama kita akan coba lihat ya. Dari misalnya dari Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih itu sekitar 16 jam 40 menit. Sekitar 769 km. Berarti kemungkinan ini bisa lebih lama ya, sedikit lebih lama dan juga bisa sedikit lebih cepat tergantung dengan keadaan jalan yang saat ini. Yang pasti lintas tengah merupakan pilihan yang lebih tepat daripada kita melewati lintas timur Palembang kemudian menuju Betung, Jambi, Muara Bungo. Untuk saat ini tidak recommended untuk dilewati ya, karena memang terjadi kemacetan yang cukup panjang. Nah, bagi Dunsanak nan pulang kampung bisa dipilih ya, nanti dilihat dulu Google Map-nya apakah sudah kembali hijau. Kalau belum, jangan melewati daerah Palembang sampai Betung karena sedang terjadi kemacetan parah ya. Dimulai dari, kalau tidak salah ini tanggal 20 April awal mula kejadian karena ada sedikit insiden kecelakaan dari truk yang mengalami terperosok di badan jalan. Kemudian juga kapal mulai sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai mengalami peningkatan penumpang. Ini terlihat nih di Bakauheni sudah mulai memerah, kebanyakan oranye, artinya peningkatan juga sangat tinggi ya. Jadi yang pulang kampung juga akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, ini terlihat di Pelabuhan Merak sudah menghitam, ada yang menghitam, ada yang merah. Oke kawan-kawan, mungkin itu ya sedikit informasi mengenai jalur mudik tahun 2022 ini. Recommended setelah melewati tol bisa keluar di Kayu Agung ataupun di ini ya, di daerah Indralaya, kemudian menuju daerah Prabu Mulih, terus sampai ke daerah Lubuk Linggau dan Muara Bungo dan sampai di Sumatera Barat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.